Anda kembali pemirsa dalam IDX Market Opening. Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa vaksin ini akan digratiskan. Ini tampaknya menjadi booster indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di posisi 6.100, kenaikannya lebih dari 1%. Kita akan langsung saja membahas prospeknya bersama dengan Pak Jimmy Dimas Wahyu, praktisi pasar modal. Selamat pagi Pak Jimmy. Risa, Selamat pagi Pak. pagi juga, Oke, bisa mendengar suara saya dari studio dengan jelas ya? sangat jelas sekali. Baik, Pak Jimmy, apakah juga indeks harga saham gabungan pembukaannya pada pagi hari ini masih akan menguat dengan jelas atau gimana? Oke, kalau saya melihat, IHSG masih tetap akan berjuang untuk menguat ya. Peluangnya bisa ke posisi berapa? Setelah sudah tembus di 6.100, adakah mungkin akan cooling down terlebih dahulu seperti yang terjadi di hari Selasa? Atau tetap akan rally mengingat perdagangan tinggal beberapa hari lagi nih menjelang akhir tahun 2020? Saya pikir untuk profit taking mungkin akan lebih besar kemungkinan terjadi di hari Jumat Oke. besok seperti itu. Tapi kalau untuk hari ini, nampaknya masih akan melanjutkan kenaikan. Nah, untuk target selanjutnya seperti biasa, IHSG akan menuju ke level psikologis 6.200 seperti itu. Namun untuk hari ini, saya mungkin melihat range-nya IHSG ada di level 6.100 sampai dengan 6.150. 6.100 dulu ya sampai dengan 6.150. Betul, untuk range IHSG hari ini. Baik. Kalau kita melihat dari eksternal begitu ya terkait dengan rapat The Fed yang diproyeksi akan berlangsung pekan ini juga menjadi fokus. Kemudian kondisi vaksin yang tampaknya untuk Moderna sendiri sudah akan disetujui oleh Badan POM dari Amerika Serikat. Sementara itu mengenai stimulus juga masih simpang siur begitu ya, tapi optimisme dari market selalu ada. Apakah ini akan cukup mempengaruhi mengingat harga komoditas emas ini mulai menguat lagi mungkin di tengah adanya ketidakpastian stimulus dan menanti ataupun mengantisipasi hasil dari FOMC meeting? Oke, kalau untuk The Fed, saya melihat nampaknya mereka masih akan kalem terlebih dahulu ya, karena seperti yang kita ketahui, pemerintahan sedang dalam masa transisi dari Donald Trump ke Joe Biden, jadi saya rasa The Fed tidak akan mengeluarkan keputusan yang relatif ekstrim, atau dalam hal ini mungkin menurunkan suku bunga kembali. Jadi saya akan lebih melihat suku bunganya akan cenderung tetap sama, kebijakan-kebijakan yang diambil juga relatif masih belum terlalu ada signifikansi menurut saya. Kemudian untuk kalau kita bicara tentang stimulus ya, saat ini saya melihat juga walaupun simpang siur, namun saat ini saya masih melihat untuk stimulusnya mungkin belum terlalu chance untuk ada stimulus besar. Karena data-data ekonomi sudah menunjukkan perbaikan seperti itu. Jadi mari kita cermati lebih lanjut lagi. Berarti kita harus mulai mengikis harapan terkait dengan stimulus di Amerika Serikat yang memang pembicaraannya sudah cukup panjang tetapi masih belum ada kejelasan. Betul sekali. Oke, apa dampaknya untuk market nantinya kalau ternyata stimulus ini berlarut-larut sampai dengan waktu yang ditentukan 24 jam ke depan katanya ini kan sudah diperpanjang lagi nih waktunya. Belum juga ada kesepakatan yang diharapkan oleh market. Kemungkinan market akan koreksi dulu tidak sih dan mempengaruhi penguatan dari IHSG? Oke, saya melihat kalau misalnya stimulus itu tidak dilakukan ya ataupun stimulusnya relatif sedikit relevansinya, maka besar kemungkinan terjadi koreksi sehat seperti itu. Tetapi di sini yang saya sampaikan ya, stimulus atau tidak, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa data-data ekonomi baik kalau kita bicara global, khususnya negara-negara besar maupun Indonesia ya, tanda-tandanya juga sudah menunjukkan pemulihan sehingga kalaupun terjadi koreksi, mungkin lebih cenderung kepada profit taking, koreksi sehat. Namun seperti yang sudah kita ketahui, IHSG khusus bagi IHSG kita sendiri, sudah menunjukkan uptrend yang sangat bagus sekali.